Ini dua hero yang punya power spec tinggi sekarang. Cuman ambil karena Matilda dan Hilda. Wow, ini dia gameplay yang akan berubah lagi dari RSG Singapura. Ya, dua hero ini sih mimpi buruk banget nih buat siapapun jungle-nya. Early pressure, early rotasi, hit and run-nya juga ya, ditambah lagi lumayan ada yang bisa manggil pulang juga dari Hilda kalau terlalu dalam masuk dengan adanya Guiding Wind. Cuman ya memang akan terlalu greedy juga sih mungkin ya kalau Harriet-nya diambil alter ego, jadi mereka prioritasin ke hero-nya dulu. Alpha-nya di Nelpik dan juga ada Hylos yang menjadi pilihan dari alter ego. Wah, GP, ini yang gue bilang tadi sih. Memang assassin powernya juga kelihatan. Cuma fighternya juga oke gitu kan. Kayak misalkan Alpha salah satunya. Bahkan dulu gue ingetnya GB sebelum GB masuk alter ego bahkan. Kayak gue suka banget ngeliat Lancelot-nya dia. Gue suka banget ngeliat. Gue dulu sering ngobrol sama dia. Kayak dia tipikal bukan yang jungle tank gitu loh. Dia tipikal jungle yang harus ada damage-nya lah. Dan sekarang untungnya masuk metanya ke dia, makanya harusnya cocok nih. Kita akan lihat lah seperti apa, karena fighter juga kan punya damage ya. Beda lah sama tank yang damage-nya tipis banget. Masih eranya GB ya, sehingga masih bisa menyesuaikan. So far so good juga nih impact yang diberikan dari GB untuk game yang pertama. Sedangkan dari RSGSG, mereka coba untuk mempertaskan karya Godlin. Alih-alih Harriet, justru Erital dulu ya yang lebih well prepared juga untuk menghadapi match up-nya Granger di area bottom gold lane nanti lebih tepatnya. Sedangkan masuk area Benning, dua-duanya berarti sama-sama belum punya mid lane ya. Untuk RSG, mereka bisa tutup Vexananya dari Rondil mungkin, atau Aurora. A lot of option sih. Parsha juga masih terbuka. Depends on RSG, mereka mau prioritasin kemana dulu nih, nutup karya mid lane-nya atau nutup karya Romer. Sana dulu yang masih menjadi opsi. Vexana, habisin mid lane-nya ya. Kalau Roundel tuh tipikalnya dia utility sih. Kalau waktu di season kemarin sih Zas, dia emang powernya karena Zas. Cuman sekarang mungkin bisa diputer, atau karena pakai jungle-nya bukan yang damage kayak Suyo tadi ya. Bisa nih mid lane ternyata yang asuransi kayak Cecilian mungkin, atau dia mungkin bisa mengambil hero-hero lain seperti Parsha yang damage dari jauh gitu loh. Itu kan mimpi buruk juga kan buat para marksman kena tetes dari Vitara Strike. Iya, pilihannya mengarah ke area mana nih? Target lagi kah ke mid-nya? Atau mau coba untuk balance band, menutup ke area probabilitas hero. Nah, Hylos-nya masih cukup fleksibel. Valentina dulu yang menjadi pilihan, bisa jadi weakness point untuk tipikal emang hero yang close combat juga sih dari RSGSG. Cuman alter ego jungler potensial lagi kah? Kayak Alpha-nya di take over ya. Nutup karya assassin power Nolan Link. dan slot. Kayaknya Link opsi yang paling buruk sih. Slot ya. Kayaknya opsi terakhir lah. Kalau memang masuk opsi terakhir harusnya. Kecuali memang pede banget karena sama Matilda juga kurang nyambung gitu loh. Mungkin kalau mau ngambil fighter Bane kali ya. Bane atau Dirot itu juga jadi opsi yang bagus lah di area jungle. Selain bisa dibikin tank juga bersinergi sama Matilda, atau ya sekalian ngambil jungle tank aja Fredrin Nakai gitu. Oke juga Nolannya kena. Opsinya udah gak banyak sih. Assassin, Lancelot, Link. Kayaknya bukan opsi bagus. Itu dia, terlalu tricky nampaknya ya jungler yang tersisa untuk Yawn. Mau mainin karya fighter atau tank jungler kah dari Yawn-nya itu sendiri, atau ngambil karya mid-nya dulu, lihat dua hero terakhir dari alter ego apa yang fit nantinya untuk matchup jungler dari Yawn. Kalau ngomongin mid ya tuh Parsha masih terbuka, Aurora mid dulu oke sih. Last pick-nya bisa counter juga nanti kan. Dengan sinergi kayak gini nggak bisa yang terlalu nggak punya escape juga. Guinevere, wow, Guinevere jungle sih harusnya ya. Nah ini dia cari mid laner yang lumayan mandiri boleh sih. Karena ngelihat dari Matilda yang terlalu banyak tugas untuk nyelamatin, kayaknya susah juga nih. Harus nyelamatin di retail nanti, harus nyelamatin Hilda kalau out position, ngelamatin jungle-nya juga, tiba-tiba mid-nya juga butuh di backup gitu kan. Nanti malah bingung siapa yang mau ngambil skill guiding win-nya. Sementara untuk alter ego kemana nih 2 pick terakhir nih? Wow, quite tricky ya mengambil karya Guinevere dari RSGSG. Sedangkan mid lane untuk Roundel dan juga ini nih Hylos-nya ada di tangan Nino atau di tangan Dreams.
Dreams masih bisa ngambil karya Tigreal lagi mungkin ya kalau mau mainin karya Maker. Tapi Povius dan juga Aramis justru yang bakal diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Mereka siap team fight ya. Karena Valentina udah di ban juga sih. Jadi nggak ada yang bisa ngambil nih. Mungkin cara utility buat ngelawan dari Netherrealm bisa juga Xavier gitu-gitu. Cuman lumayan safety loh, bahkan kayak Cecilian, Xavier, Pasha. Karena nggak ada yang bisa ke belakang banget kan, secara garis besar lah. Maksudnya lompat langsung ke belakang nggak ada. Lumayan safe nih untuk long range juga, maksimalin high ground potensial juga nih dari RSGSG. Kira-kira pilihannya mengarah ke arah mana nih dari RSG? Untuk opsi mid yang luas, mereka akan melabuhkan midnya mengarah ke area ya memang sudah long range, tapi Cecilian itu dia paling enak sih. Gak ada yang nangkep juga soalnya. Tadi pikiran gue antara di Xavier sama di Cecil. Dan ini bakal menjadi opsi yang enak kalau sampai masuk ke late game ya. Cecil, Matilda kayaknya nggak akan ada bisa kill juga nih dari hero-heronya Alter Ego selama nggak offside. Ya kalau offside mau hero-nya apapun tetap bakal bisa di kill, masih bisa dipunish. Dan tugas dari Alter Ego adalah bermain secepat mungkin. Ya kalau bisa menit 12-13 itu udah benar-benar di kondisi winning condition, tinggal nunggu end game gitu loh. Dominasi kayak tadi lah, kayak tadi itu udah enak banget sih. Oke. Dan ya kita akan lihat ya dari 10 hero yang sudah diamankan dari kedua belah tim, apakah ini akan menjadi match point untuk teman-teman dari Alter Ego atau ternyata teman-teman dari RSG Singapura menolak untuk dikalahkan sehingga kita dipaksa untuk masuk ke game yang ketiga. Berikan dukungan kalian langsung untuk tim Indonesia kita yang sedang bertanding, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk melihat pertarungan antara Alter Ego berhadapan dengan adanya RSG Singapura. Ya untuk kasus RSG Singapura mungkin satu sama dulu lah ya, udah terbaik untuk mereka. Tapi ngelihat dari hero-heronya seperti gue bilang tadi, winning condition mereka tuh ada sebenarnya. Cecilian selama dia bisa tahan ya gitu ya. Cuman gempuran dari Alter Ego sih setelah ngelihat game pertama kayaknya nggak gampang juga sih. Gempuran pattern jungle-nya bagus, terus kayak XP lane-nya aktif banget. Terus sekarang beda nih karena Dreams-nya udah nggak pakai hero initiate kan. Nah kita akan lihat seperti apa nanti gerakannya. Jadi ya bosi ya, gear-nya lumayan dibuat ya babak belur oleh teman-teman dari Alter Ego. Tapi ternyata belum ada battle spell yang tertrigger, jamnya harus tertarik dengan adanya Shadow Stampede dan juga Ghost Buster yang dilakukan oleh Soundil. Sedangkan bicara soal player emblem, ya terpantau kita lihat di sini Jinnya bawa ke area real ya, dan masih dengan Season Hunter sih. Belum magi juga dia, belum mage. Ada damage berarti ini harus hati-hati juga. Tapi seenggaknya udah 2 purify sih. Heist pakai purify, Rondel juga pakai purify, aman banget harusnya. Even Heist lagi nggak ada purify, selama Rondel masih ada, Netherrealm akan selamat. Tapi di top lane, lompatan kali ini special migration dikombinasi dengan Violet Require masih cukup tanky nggak? Dreams tetap harus tumbang. Ya hilang begitu saja di follow dengan adanya damage yang dihasilkan oleh seorang CS. Ya nampaknya ini menjadi modal awal yang baik, tapi justru untuk RSG Singapura ya early menentukan hasil akhir kah? Karena kalau kita lihat di sini juga udah mulai ada arus yang membawa rotasi dari kedua belah tim masuk ke area turtle. Yang kedua harusnya, tapi nggak buru-buru karena lihat RSGSC justru ngecampnya ngepantau ke area jungle petang yang dimiliki oleh GB yang sedang berada di area bottom lane. Rondel pun belum level 4 nih. Apakah memang opsi yang bagus untuk team fight sekarang? Masih ada Catapult XP sebenarnya di bagian bawah tadi, tapi karena Ninonya udah level 4 akan di skip dulu. Mereka akan coba untuk fokus setup ke arah turtle yang pertama. Namun lihat guntingan dari Closer langsung masuk ke bagian belakang, makan ke arah gear dan berhasil nampaknya. Yawn cancellation begitu baik, gak sempat untuk Violet Requiem dan Yawn menjadi korban kedua. Turtle terbuka dengan sangat-sangat bebas. Yes, itu dia. Dan nampaknya ini akan menjadi free turtle untuk Alter Ego. Tidak ada pemegang retribution. Tampaknya pukulan dari seorang Closer menjadi opening yang tidak begitu baik bagi RSG Singapura. Karena lihat Alter Ego menindaklanjuti untuk bisa convert kembali advantage dengan adanya objektif Purple Bolt. Tapi lihat bagaimana serangan yang diberikan Alter Ego membuat akhirnya gear kembali tumbang di kali kedua. Disusul dengan adanya Closer yang kini harus hilang di area Purple Buff. Spiro Valva tadi ngedorong buffnya jauh dari jangkauan Yawn, dan akhirnya retribution yang pas dari GB bisa dapetin purple-nya, ditambah ya kita tahu revitalize juga lah dari Dreams tadi yang bikin GB-nya juga safety banget. Yap, terset. Beda satu level memang, tapi ini invade jungle yang berani banget. Spiro Valva di waktu yang tepat, dodge yang begitu baik. GB
masih selamat. Mundur lagi yuk, bisa dari altar ego ya. Gak boleh terlalu greedy karena sudah cukup keuntungan nampaknya yang diamankan ya untuk perolehan first blood yang sempat diambil oleh RSGSG. Ternyata ditutup dengan sangat cepat juga dengan adanya setup manuver mereka di area bottom lane. Dan kini fokus dari kedua belah tim sudah mulai mengarah ke area gold, khususnya dari masing-masing roamer yang udah mengawal Heist dan juga CS ya. Gearnya sudah mulai terekspos. Dan lihat kali ini udah ada War X juga nih yang membuat damage yang bisa dihasilkan GB di area early akan mungkin lebih masif lagi karena teamfight terjadi di area bottom lane. Point defensif tercancel lagi. Nggak bisa banyak bergerak sih memang, tapi di area mid lane sepertinya tabrakannya coba untuk dilakukan CS rotasi ke arah mid lane. Sekarang masih aman, masih belum ada juga initiate lebih lanjut. Bawahnya dipaksa dari outer turret. Iya, ini yang gak aman. Closer dipaksa mundur, Rapid Life memang diaktifkan. Gold di plating nampaknya. Sedangkan dari RSG kembali harus kehilangan satu pemain. Closer hilang di kali kedua. Kayaknya karena GB juga master kan, Alpha, jadi dia nggak bisa gebukin turret. Retribution, Yawn mau nggak mau dia komit juga, tapi GB mau lagi dan lagi. Spear of Alpha di waktu yang tepat. Nino masuk dengan flickernya barusan. Gear masih bisa nge-save lagi dengan guiding wind, namun satu hit terakhir Roundel menjadi korban. Revitalize masuk dari Dreams karena teamfight yang tidak bisa dihindari lagi. Satu hit terakhir Yawn masih bisa selamat dengan lompatan terakhirnya. Yap, tapi tidak dengan gear yang harus hilang. Dengar ya, satu buah Infernal Pursuit terakhir dari seorang Nino. Nampaknya informasi bahwa Yawn babak belur membuat akhirnya Turtle kembali diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dreams tadi muncul juga aman sih, tapi karena tugas dari GB ya setelah di objektif dia ambil aja jungle-nya, bikin Yawnnya ketinggalan level lagi. So far sampai sekarang udah ketinggalan level, satu level seenggaknya. Yang bagus, Gold Requiem lagi dan lagi lompatan dan Retribution dari GB ternyata yang masih bisa dapetin orange buff. Wah, damage-nya emang udah nggak equal sih. Udah mulai merasa banget ya true damage yang dihasilkan oleh GB. Walaupun memang gap levelnya ada di angka tadi sempat 1, walaupun kini sudah mulai 2 delete oleh GB. Dan good newsnya di sini sebenarnya CS masih berada di kondisi primanya ya untuk KDA. Counter pick off masih bisa jadi ancaman terbesar juga untuk teman-teman dari Alter Ego. Skypisser seri tangan dari match up-nya CS yaitu Heist. Dan lagi tracking bagus banget. Gear guiding wind tadi sempat keluar dari jangkauan Roundel tapi masih bisa ketarik. Belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Mungkin kalau ngomongin pick off, Alter Ego juga nggak bakal gampang banget nih. Stunnya mereka nggak banyak soalnya kan. Spear of Alpha dipakai untuk buka, ya nggak bisa mundur lagi ngandelin Roundel. Jadi tetap harus hati-hati. Ya itu dia terjadi dengan game yang pertama ya, yang Heavy CC. Dan bicara item, glowing udah di tangan dari Roundel. Ada Dark Armor juga yang sudah dibalut. Pantau ada satu buah Circling Eagle kini yang terbuka untuk memberikan teori ancaman mundur doang nih untuk Alter Ego yang kini udah mulai ngelakuin invasi. Purple Buff kini jatuh di tangan, masih bisa diamankan oleh Yawn. Predict Retribution barusan. Dan kayaknya memang GB pakai Spear of Alpha-nya cuma buat kabur dari ini deh, dari special migration-nya Yawn. Tapi Heist di dive dan damage-nya cukup dari CS. Heist pun tumbang. Beriringan langsung dengan adanya Berserker yang sudah bisa dikantongi ya oleh seorang CS yang kini bakal coba untuk mengarah ke area objektif Turtle ya. Nampaknya Alter Ego akan menukar nyawa God Lane-nya dengan adanya Perfect Turtle kah? Tapi lihat 4 penggawa dari RSG berada di area bibir Turtle. Ada Spatial Migration dan juga Valder Koyem yang mengarah ke area Nino, tumbang begitu saja di tangan seorang Yunski. Closer juga harus menjadi pertukaran. Nampaknya CS sudah mulai dipegang kakinya oleh seorang GB, tapi masih belum waktu yang tepat. Dan nampaknya shutdown justru diamankan oleh seorang yang Randall, tumbang buat akhirnya double kill berhasil diamankan. Sedangkan Dreams kali ini sudah mulai menjadi bulan-bulan dari 2 pemain, namun berkat Haze dari sisi Dreams pun masih bisa selamat, namun Turtle diamankan oleh seorang Yawn. Oh no, Roundel yang sedikit terlambat tadi dengan Nether Realm-nya membuat Nino berhasil ditumbangkan juga. Setelah tumbangnya Nino, GB-nya juga terpukul mundur dan angin segar pastinya untuk RSG Singapura. Satu tim fight saja loh, 3.500 gold berarti tadi yang hilang. Karena sebelum tim fight Turtle itu 4.000 goldnya yang diunggulin sama Alter Ego. Satu Turtle aja itu naik langsung turun banget drastis. Ya tapi dari segi item War X juga udah jadi. Untuk Guinevere bermain dengan Brute Force dan Thunderbolt. Wow, item yang cukup unik. Ada cooldown reduction-nya juga. Ditambah ya kita tahu Thunderbolt ya, hybrid defense yang terus menerus bertambah. Stacknya tergantung dengan siapa yang kena basic attack-nya.
Nino pun sama. Jadi memang karena baru jadi Thunderbelt, makanya Nino nggak sekuat itu untuk nahan damage dari Yawnnya tadi. Iya, dan War X yang menjadi item selanjutnya dari Nino juga ya, titik manis dan dari defense dan juga damage mungkin yang dimaksimalkan dari kontribusi tim fight yang diamankan oleh Nino. Dan berkat shutdown moment tadi yang membuat akhirnya keadaan yang mencekam ini nyaris equal untuk RSCSG, dimana teman-teman dari Alter Ego udah mulai bisa concern ke area dari Irithel yang mungkin ya, yang dimana sudah mulai dikawal juga, damage-nya juga terlihat masif dengan adanya heavy crossbow yang aktif. Roundel untungnya masih bisa mundur. Nah, dari sini CS udah jadi masalah nih. Damage dari CS sudah terlihat sangat-sangat cukup. Yawn dengan lompatannya barusan nggak berhasil connect ke siapapun. Dan ya, RSCSG dia mulai ngebuka visionnya, dia mulai pegang mapnya dan mulai ambil semua outer turret. Iya, mereka udah mulai bisa dapetin celahnya Alter Ego ya, yang sempat pegang kendali permainan. Goldnya pun nggak terlalu jauh, bahkan 9 detik ini jadi Lord for everyone harusnya. Sedangkan beberapa rumput-rumput pentingnya juga udah bisa dipegangin kali ini oleh teman-teman dari RSCSG. Dan mereka yang bakal buka duluan peperangan dengan adanya Lord Dance Moment yang sudah mulai dipegang oleh seorang Young. Makanya, tapi vision terbuka GB. Ada di bagian depan. Angin Claw, ada si connect dan Yumski bakal ditabrak langsung, tapi masih ada flicker juga di bagian belakang dan Rem menyelamatkan hari dari Alter Ego dan tim fight tidak bisa dihindari lagi di bagian depan. Closer coba untuk menzoning out ke arah Roundel, namun lagi-lagi GB menggila kali ini. Chess tertangkap. 3 member harus hilang, Lord terbuka dengan bebas. Wow, the power of timing yang apik dari Alter Ego membuat akhirnya kembali bisa memegang angin segar di area peperangan. Lord menit ke-10. Nampaknya 3 pemain dari RSCSG tidak mampu untuk ditukar dengannya poin-poin eliminasi. Lord bahkan 14 diamankan. Dan terpaksa masing-masing turret dari RSCSG pun harusnya direnggut oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Selama CS tumbang, kayaknya damage mereka masih belum cukup sekarang. Ngandelin damage dari Yunski doang kayaknya nggak bisa. Nanti ya kalau stack udah banyak bisa, karena damage-nya ada 2. Tapi masalah yang serius juga nih di bagian depan. Kalau sampai nanti Roundelnya miss sedikit, bisa bener-bener dari Yawnnya dapetin 1 dan tumbang ya. Kayaknya bakal susah tetap Alter Ego. Cuma ya, gue yakin gak bakal telat sih dari Netherlands-nya doang. Sementara dari Dreams juga yang udah mulai sangat-sangat keras nih, kayak nggak bisa makan siapapun kalau ada Dreams. Andai Roundelnya udah kebait lah, katakan bukan telat tapi kebait dari Netherlands-nya. Revitalize juga kayaknya masih selamat sih. Selama yang dimakan tuh bagian depan ya. Asli dari posisi, bahkan kalau kita lihat juga TDA-nya Dreams juga boleh-boleh ya. Siapa di tangan Haze ini menjadi bantuan output damager yang tepat. Dengan adanya Lord Advantage yang akan dimaksimalkan oleh Alter Ego di area top, masih bisa di-clear dengan sangat baik dari pemain-pemain RSG. Dan teman-teman dari Alter Ego juga quite disiplin. Mereka benar-benar mempertimbangkan langkahnya untuk masuk lebih dalam. Lihat serangan yang diberikan membuat beberapa player babak belur dan terpaksa harus mundur. Dan ya harusnya ini Lord yang hanya membuahkan ke area inner mungkin ya dari RSG yang harus turun. Ya, pasifnya kebait untuk atas dan bawahnya. Tapi karena udah mau masuk menit 12 juga ya memang nggak apa-apa sih. Kayaknya memang sengaja juga biarin debate sama RSG Singapura. Fokus mereka akan ke tengah. Inner turret bakal jadi tujuan mereka, Glorious Pathway. Langsung mundur, itu dia. Tapi Jazz sprint digunakan namun Spiral Alpha yang connect hampir saya tumbang. Dan GB tertangkap lagi-lagi. Roundel sedikit terlambat dengan Netherlands-nya tadi. Gak berhasil untuk nyelamatin GB. Wah, walaupun memang sebetulnya sudah di timing yang tepat, tapi masalahnya follow up damage di area belakang yang datang dari seorang Yunski juga ini ternyata menjadi nightmare bagi seorang GB yang harus hilang begitu saja. Dan nampaknya ini jadi satu buah sign untuk RSG keluar dari comfort zone mereka, mulai memancing kembali. Tapi lihat bagaimana serangannya diberikan oleh seorang Nino. Infernal Pursuit memegang kaki dari seorang CS sudah mulai dijemput dengan area guiding wind. Pull up damage dari seorang Dreams buat akhirnya CS tumbang begitu saja. Dan Gear akan tumbang menjadi korban kedua. 2 member hilang in total. Dan nampaknya masih coba untuk mengupayakan segala cara Alter Ego still survive di area mid lane. Nino yang berhasil tadi langsung menggunting bagian belakang flickernya, menjadi momentum yang bagus banget. CS yang informasi mungkin udah pada tahu cerita, gak ada sprint untuk CS. Ketika tadi dia tertangkap sama GB, sprintnya juga udah dipakai. Nah itulah yang dimanfaatkan juga oleh Nino. Ditangkap oleh Nino dan timing penggunaan Infernal Pursuit-nya
dia tunggu dulu sampai CS-nya pencet guiding wind. Setelah sudah terbang baru dipencet tadi. Kalau seandainya kecepatan, selamat itu tadi CS. Asli, nice calculate sih, yang membuat akhirnya gerakan dari Alter Ego jadi super wise. Dan Lord yang sebenarnya tadi masih bisa dikontestasikan oleh RSJC kini sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari Alter Ego. Ya walaupun memang udah ada upaya ya, tapi lihat distraction yang diberikan. Reset. Sayang sekali Lord yang terreset setelah melihat adanya sosok Yawn yang memunculkan batang hidungnya di area Lord Pit. Dan nampaknya harus ditarik ulur lagi, di cancel lagi untuk dari Lordnya. Tapi spamnya Rondo sakit juga nih. Nyicil gitu kan lumayan nih. Darahnya pada berkurang semua. Dan ya gua rasa memang harus dicoba adu front to back sih. Gak banyak opsi dari Alter Ego juga. Buat mulai ditarik. Ini vision bawah juga dari kontrol semua sama teman-teman dari Singapura. Level beda satu doang. Retribution gak terlalu berpengaruh banget lah, karena memang ini bakal crucial. Itu dia nih, dua pemain bahkan sudah mulai coba untuk buok di pergerakan dari Alter Ego. Lordnya tidak terreset, dipegang terlebih dahulu. Ada satu pemain penting yang sudah mulai show off. GB sudah mulai terekspos. Damage dari Heavy Crossbow CS nampaknya mampu untuk memberikan kontribusi yang buat akhirnya Retribution dari yang mampu untuk men-take over karya Lord kedua. CS tumbang, dua pemain dari Alter Ego hilang. Killing spree berhasil di-secure, tapi lihat bagaimana Heist mampu untuk men-shutdown pergerakan dari seorang Yawn. Wow, itu dia takeover dari RSG Singapura yang berhasil mendapatkan Lord. Kali ini menambah nafas mereka lagi, menambah nyawa mereka lagi. Memang mereka sadar ini kondisi mereka itu defense. Ketika mereka dapetin Lord kayak gini itu menjadi keuntungan yang berlipat ganda. Cecilia dapetin waktu lagi. Dan ya tadi memang udah berat banget sih. Kalau mereka tadi mundur pun udah nggak kena, udah nggak bisa. Kondisi Winter Crown yang begitu baik dari Yawn. Karena ketika dia Winter, pas banget GB udah maju, pas banget Nino udah maju, Dream sudah buka Glorious Pathway. Jadi udah nggak no way out gitu loh, udah nggak ada cara keluar lagi dari teman-teman Alter Ego. Ditambah lagi juga tadi ada dua pemain yang secara eksplisit bergerak dan nggak sempat di handle juga ya Alter Ego itu, yaitu CS dan juga Closer ya. Mungkin tuh udah jadi awareness juga nih ya untuk rumput-rumput di sekitar area Lord untuk bisa dicek terlebih dahulu dari Alter Ego. Karena lumayan jadi napas juga untuk RSG bisa mengembalikan keadaannya. Lord advantage ini harusnya nggak minus ya, lumayan profit juga. Tapi nampaknya teman-teman dari Alter Ego bakal coba untuk memaksimalkan. Dan dalam aktif ada satu buah Spear of Alpha yang masih bisa dihindari, namun Yawn hilang karena ada follow up yang datang dari seorang Nino. Double kill berhasil di-secure. Lihat bagaimana another Spear of Alpha connect dari Closer yang membuat akhirnya Closer tumbang. Dan Immortal yang terbawa dalam Dreams pun harus diruntuhkan, namun tidak ada korban jiwa yang bisa dimaksimalkan oleh RSCSC atas Alter Ego. Wah, ini dia GB. Oh itu dia Spear of Alpha bisa dihindari dan counter attack siap untuk dilakukan juga untungnya Winter. Masih bisa selamat KGB. Damage balasan juga diberikan. Heist bakal mengejar balik dan Chance menjadi pertukaran yang sangat mahal dan wipeout terjadi kali ini. Alter Ego GB memang tumbang, namun wipeout yang didapatkan sangat worth it. Wow, well deserved tentunya untuk Alter Ego. Garis lurus yang akan mampu mereka amankan, tapi Yawn dan Yunski sudah mulai muncul lagi. Dan nampaknya Alter Ego masih belum bisa untuk terlalu dalam masuk. Bahkan teman-teman dari RSDSG juga sudah ready to fight lagi untuk mengusir mundur ya. Lagi-lagi Alter Ego masih butuhkan Lord untuk bisa masuk ke area lini terdalam nih, untuk megangin karya Yunski dan juga CS nantinya di area teamfight. Ini gold dipegang 6.000 loh sama Alter Ego. Tapi jujur RSG Singapura mereka kayak nggak under pressure banget. Mereka tetap masih bisa memberikan perlawanan, mereka tetap masih bisa ngasih damage. Dan Yawn harus bawa ditangkap, Yawn tertangkap. Itu dia satu buah Serious Stampede yang begitu baik dari Roundel. Membuat sekarang kontesnya akan lebih enak tanpa sang jungle. Lord yang muncul bisa jadi untuk Alter Ego. Yes, apakah ini mau coba untuk dipaksakan kontes dari RSG juga tanpa adanya jungler? Harusnya nggak terlalu beresiko. Lord juga udah mulai dipegang oleh GB. Lihat bagaimana arah putar balik dari RSG yang mempersiapkan setup defense ya. Hanya coba untuk memberikan serangan-serangan tipis aja, mengemaksimalkan karya Orange dan juga clear area. Dan yes, nggak banyak hal selain defense mau nggak mau nih untuk upaya RSG bisa survive lebih lama di area high groundnya. Dan bicara soal item, terpantau kita lihat udah full pack item juga nih dari Heist. Jelas Heist juga udah nggak bisa dianggap remeh. Harusnya Halbert juga nih make sure shield dari Matildanya nggak bakal banyak 100%.
GB dengan Winter juga udah aman. Ya mungkin satu sisi dari RSG Singapura, Yawn ini harus benar-benar diwaspadain, nggak boleh sampai salah target. Dan ngelihat dari posisinya CS belum jadi Win of Nature nih, harusnya satu item terakhir Win of Nature ya. Tapi karena belum jadi, ini bisa jadi waktu yang tepat juga nih untuk Alter Ego melakukan push. 3 lane push kah? Atau 2 lane dulu, satunya akan di freeze. 2+1 nanti juga lumayan bagus karena mereka akan coba untuk follow Lordnya. Yes, Lordnya sudah mulai dikawal mereka untuk teman-teman dari Alter Ego. Sedangkan 3 lane yang pushnya di area bottom lane lumayan cukup slow, tapi setidaknya satu base di area top sudah bisa ditembus oleh pemain-pemain dari Alter Ego RSG, menjaga perimeter mereka untuk mundur lebih jauh lagi dari area teras rumah yang sedang dibombardir oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Glorious Pathway nampaknya menjadi sign war untuk Alter Ego maju ke area depan. Lihat bagaimana Dreams-nya berfokus ke belakang terlebih dahulu. Nino bakal coba distraction dengan adanya coveran dari Netherlands bisa dihasilkan oleh seorang Roundel. Sedangkan nampaknya CS tertarik, masih coba untuk ditahan. Masih ada Win of Nature dijemput dengan Guiding Wind, membuat akhirnya CS masih bisa bertahan, justru shutdown dan double kill diamankan begitu saja oleh seorang CS yang membuat akhirnya Alter Ego mereka harus kehilangan seorang Haze. Dan lihat bagaimana teman-teman dari RSG masih coba untuk mulai mendesak untuk memukul mundur pemain-pemain Alter Ego karena Nino harus hilang, namun base-nya sudah mulai terekspos. GB Spirit of Alpha, GB membalikan keadaan CS hilang. Kali ini masuk lagi dari Rondel, Netherlands belum ready. Dan mau gak mau GB harus menjadi korban, namun Rondel kali ini bakal menjadi target selanjutnya. Glorious Pathway masih selamat, namun Yawn menangkap lagi. Dan Violet Requiem masih punya Purify, dikejar lagi namun Winter Crown membuat Yawn masih bisa selamat, bahkan masih bisa mengejar lagi di posisi depan Dreams. Dengan Immortalnya masih bisa bertahan sepertinya. Ditabrak bahkan Tarat pun gak bisa untuk menentukan. The Dreams masih bisa selamat dengan Immortal yang tidak pecah. What a joke dari seorang Dreams, mampu untuk memberikan dan bahkan menyelamatkan 2 nyawa sekaligus include dirinya di area mid lane. Dan nampaknya Alter Ego mereka masih belum bisa untuk menembus, tapi setidaknya mengurangi kerugian yang bisa dihasilkan. Dan RSG masih punya nafas tambahan. Team fight yang cukup chaotic ya diawali dengan adanya serangan yang tersebar dari Alter Ego yang membuat akhirnya teman-teman dari RSG mampu untuk ngepanis. Itu tadi shutdown moment dari Haze. Ini juga jadi satu isu juga yang ngebuat goldnya lumayan bisa dikejar lagi. Perbedaannya kini mulai terpaut hanya di angka 2000. Dan ini di menit segini udah mungkin full item juga lah ya. Dari rata-rata pemain, Yawn berhasil dibocorin darahnya udah nggak penuh lagi. Tapi tetap nggak boleh buru-buru. Mereka bisa manfaatin bawahnya, karena bawahnya udah super minion. Mereka juga bisa lebih pede nanti untuk team fight-nya. Jangan sampai komik, karena ya Yunski udah lumayan sakit. Iya, ini udah ratusan juga ya stack yang dihasilkan. Masuk menit 20, ini udah eranya Yunski untuk bersinar juga. Dan sebetulnya untuk direct area late game juga bisa jadi disaster juga, karena wah lihat damage dari seorang CS. Satu hentakan heavy crossbow membuat Haze nyaris saja tewas. Dan harus fokus ke area hero dulu sih dari Alter Ego untuk bisa memperebutkan Lord contest ya, Lord Evoke yang belum bisa untuk di all in dari teman-teman Alter Ego. Bermain front to back mungkin bisa menjadi opsi terbaik untuk saat ini. Bawahnya muncul, Hildanya kelihatan seperti di bagian bawah, tapi nggak bakal lama karena ketika muncul Hildanya langsung ditabrak juga. Circling Eagle coba untuk ngebeli waktu lagi. Lordnya bakal dikomit sepertinya di bagian depan. CS masuk lagi dan Retribution. GB masih bisa mendapatkan Lordnya. Winter bakal membeli waktu lagi dari Yawn. Masih ada Immortal, namun diacak-acak. 4 melawan 5 menjadi kondisi yang menguntungkan untuk Alter Ego juga bahkan Dreams melakukan zoning out CS. Dia nggak bisa kasih damage sama sekali. GB coba untuk menggunting di bagian belakang, namun mereka harus berpuas dengan 1 coil beserta 1 Lord. Dan RSG mereka kehilangan 1 player mereka. Mereka akan coba untuk mempertahankan high ground dengan adanya 4 pemain saja, sedangkan Lord Evolve kini sudah mulai mendekati perimeter teras rumah ini dimiliki oleh RSG. Dan masih dengan teori disiplin dari Alter Ego mengawal dengan sabar Lord yang sudah mereka amankan secara dramatis. Damage dari Haze juga udah mulai masuk area tubuh dari seorang closer. Lihat bagaimana opening yang dibuka oleh seorang Dreams dengan ada Glorious Pathway yang membuat akhirnya CS dipaksa untuk mundur. Lordnya tidak terhandle, base-nya sudah terekspos. Unstoppable berhasil diamankan oleh seorang Dreams. Dan nampaknya game yang kedua beserta match point berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. 2-0 menjadi 1 match pertama untuk Alter Ego yang begitu manis. 2-0 yang berhasil mereka dapatkan
Belum lagi dengan dominasinya mereka